Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yaumiddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis-majelis dzikir. Majelis-majelis dzikir ini Nabi berucap tentangnya sebuah hadis terkait dengan tema pembahasan kita di malam hari ini, surga dunia. Surga dunia itu bahasa tersirat dari ayat-ayat ada di dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, berjalan di lisan para as-salaf, para ulama dari dahulu hingga belakangan. Dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya bagi siapa yang merenunginya. Karena itu kita berharap di majelis ini Allah melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semuanya, memberikan untuk kita anugerah supaya selalu berada di surga dunia ini sebelum surga di akhirat, biidnillahi ta'ala. Dan saya berterima kasih kepada Ta'mir Masjid dan teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat memberikan kelapangan di hati kita, kelapangan di hidup kita, kelapangan di rezeki kita, kemudahan di sakaratul maut, kemudahan di alam kubur, kemudahan dan kelapangan untuk kita semuanya kelak di kemudian hari tatkala menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan. Kenikmatan agak luas ya diperasa ya. Mungkin yang dimaksud adalah kenikmatan di surga akhirat. Mungkin kenikmatan dalam bentuk yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Itu disebut dengan nama surga dunia. Terkait dengan majelis dzikir, telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannah fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian beristirahat, mengambil ketenangan dengannya. Disebut taman-taman surga. Berarti ada taman-taman surga di dunia. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud beliau taman-taman surga itu apa? Kata beliau, hilaqud dzikr. Majelis-majelis dzikir yang di dalamnya seorang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah syah di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah sebuah raudhah, sebuah taman dari taman-taman surga. Karena di raudhah ini
itu diberi keutamaan orang beribadah, sholat, melakukan ketaatan. Makanya disebut seperti sebuah taman dari taman-taman surga. Iya. Dari sebagian makna ini, sebagian as-salaf berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sorga. Siapa yang tidak masuk di sorga dunia ini, dia tidak masuk di sorga akhirat. Tidak masuk di sorga akhirat. Karena itu pembahasan kita di malam hari ini, pembahasan yang mendasar, perkara yang di dalamnya menyingkap hakikat kehidupan bagi seorang mukmin dan mukminah, dan kadang menerangkan sebuah nikmat, dan nikmat ini ada pada kita. Kita merasakannya walaupun mungkin berbeda dalam hal sedikit dan banyaknya, tapi itu nikmat dan anugerah patut untuk kita syukuri. Hendaknya kita ingat. Karena itu bahasa-bahasa para ulama rahimahumullah ta'ala membahasakan pokok-pokok surga dunia itu berjalan di lisan-lisan mereka. Di kalimat-kalimat mereka menerangkan tentang bentuk-bentuk dari surga dunia itu apa, pokok-pokoknya apa. Tentunya banyak hal di dalam pembahasan ini, tapi saya akan meringkas beberapa hal yang penting yang merupakan sumber utama dari surga dunia itu untuk seorang hamba. Dan dari hal yang bisa menyebabkan kita memaklumi kenapa ada ulama yang berkata bahwa di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk di surga itu, dia tidak masuk di surga akhirat. Sebab surga itu adalah keislaman, adalah tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada Allah. Itu adalah bagian-bagian pokok dari keislaman. Karena itu dari surga dunia, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal tentang adanya Allah, mengenal tentang rububiyah Allah. Dialah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, maha berkuasa dan mengatur segala perkara. Mengenal Allah dalam hak uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan bagaimana ibadah kepadanya, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pokok keislaman, bahkan pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Karena para nabi dan para rasul itu, dakwah mereka semuanya bertemu pada tiga hal. Hal yang pertama, memperkenalkan Allah yang diibadahi. Itulah ma'rifatullah namanya. Hal yang kedua dari dakwah para nabi dan para rasul, memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada surga. Dan yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul adalah menjelaskan tentang balasan di belakang, mengenal Allah dan mengenal jalan menuju kepada Allah. Ada balasannya di belakang, yaitu
surga di akhirat. Surga di akhirat. Jadi ma'rifatullah ini surga dunianya. Yang mengantar seseorang itu ke surga mana? Ke surga akhirat. Karena itu kata Malik bin Dinar rahimahullahu taala, salah seorang ahli ibadah di kalangan as-salaf, beliau berkata, masakin ahlud dunya kharaju minha wa ma dhaku atyaba ma fiha. Malik bin Dinar, miskin orang-orang pencari dunia itu. Miskin. Mereka keluar dari dunia tapi belum merasakan hal yang paling indah di kehidupan dunia itu, yang paling nikmatnya. Maka ada yang bertanya, ma atyabu ma fiha, apa yang paling indah itu, paling thayyib ini di kehidupan dunia? Kata beliau, ma'rifatullahi wa mahabbatuhu, mengenal Allah dan kecintaan kepada Allah. Ini dipahami kadarnya oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu akan merubah kehidupan seseorang itu menjadi kehidupan yang sebenarnya. Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal syariatnya, mengenal agamanya, dia memiliki ruh di dalam hidupnya, sehingga membedakannya dengan orang-orang yang mati. Di dunia ini Allah membagi orang yang berjalan di atas muka bumi itu dibagi menjadi dua golongan. Dan ini pembagian di dalam Al-Quran. Cuma ada dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Ayatnya di surah Al-An'am. Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan mayat ini, kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengannya, apakah sama golongan yang seperti ini dengan mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Hanya ada dua golongan. Yang pertama inilah yang kena keimanan. Mereka mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengikuti Rasulnya, kenal ilmu agama. Maka seakan-akan dia hidup. Dia mayat dihidupkan, diberi cahaya, dia berjalan. Orang-orang dalam kegelapan, dia punya cahaya meneranginya. Punya cahaya yang meneranginya. Maka ini orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Ini satu bentuk ya dari keindahan seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakinna ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi man nasha'u ila wa innaka latahdi man tasha'u ila siratim mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan bagaimana Al-Quran, syariat, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini disebut sebagai ruh. Sebab itulah kehidupan. Dengan itu seorang itu hidup. Itu ruhnya. Maka siapa yang masuk ke dalam Islam, dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu pintu awal untuk ma'rifatullah. Dia mengenal Allah. Iya. Makanya dia harus paham apa makna la ilaha illallah. Dan ini saya akan terangkan di pembahasan surga dunia yang kedua. Jadi kita masuk dulu di pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui perantara Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali melalui perantara siapa? Perantara para Rasul. Iya. Dan itulah jalan yang Allah tetapkan. Karena itu siapa yang berpijak atau menerima 3 dakwah para nabi dan para rasul, itulah surganya di akhirat. Itu dikumpulkan dalam satu ayat ya. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya sementara dia seorang mukmin, maka mereka inilah orang-orang yang kelak di kemudian hari amalannya disyukuri, mendapatkan wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin. Nah, itulah seorang mukmin itu lambang untuk orang yang mengenal Allah. Nama lainnya adalah seorang mukmin. Iya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu selain harus melalui jalan para nabi dan para rasul, apa yang dibahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu semuanya pembahasan dimaklumi. Pembahasan dimaklumi. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabatnya menerimanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkannya kepada generasi setelahnya, para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in, terus berlanjut ke masa para a'immah hingga hari ini. Agama itu terjaga. Karena misi dakwah para nabi dan para rasul itu akan selalu kekal di tengah umat ini, terpelihara sampai hari kiamat. Telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari jalur riwayat yang sangat banyak sekali, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik." Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi jalan mereka atau orang yang mencela mereka, sampai hari kiamat. Jadi itu pasti akan ada orang-orang yang selalu menjaga dari keutuhan agama, kemurnian agama, menegakkan misi dakwah para nabi dan para rasul di dalam mengenalkan siapa Allah yang diibadahi, bagaimana jalan menuju kepada Allah, cuma satu jalan saja, dan bagaimana balasan di akhirat yang akan didapatkan. Dan ini ma'rifatullah, ini surga dunia. Iya. Orang yang masuk di dalam mengenal Allah, dia akan merasakan betapa indahnya kehidupan itu. Karena itu bercabang dari ma'rifatullah ini beraneka ragam bahasa, dibahasakan oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Mungkin saya terangkan beberapa hal sederhana. Iya. Di antaranya dari bentuk ma'rifatullah, keindahan di dalam mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal tentang makna Asmaul Husna, kandungan dari nama-nama tersebut, dan bagaimana konsekuensi di belakang nama itu, pengaruh-pengaruh keimanan yang terpetik dari nama tersebut, itu adalah hal-hal yang sangat besar. Hal-hal yang sangat besar untuk seorang muslim dan muslimah. Iya. Karena itu kalau dia masuk di dalam sebuah nama saja dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memikirkan dari kandungannya, dia akan mendapatkan berbagai kenikmatan di dalam kehidupannya. Dari tumanina, dari rasa cinta, dari kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang dengannya. Selalu dia merasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Itu semuanya pengaruh-pengaruh dari seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di belakang nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Begitu dia kenal nama Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui, maka di belakang keimanan terhadap nama tersebut, nikmat hidupnya. Kalau dia berbuat baik, dia tidak perlu khawatir ada yang luput dari catatan Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hatinya. Iya. Dan dia tidak perlu khawatir kepada manusia. Iya alamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah mengetahui pada hati kalian ada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian lebih baik daripada itu. Sekaligus diampuni dosa-dosa kalian. Itu pengaruh dari nama Subhanallah. Iya. Ketika seorang hamba mengetahui dari nama Allah Al-Wasi' yang maha luas, maha luas di dalam nama-nama dan sifatnya, maha luas dalam pemberian dan anugerahnya, maha luas kekuasaannya, maha luas dalam segala hal. Dia tahu luasnya dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia ingin sesuatu, dia tahu bahwa Rabb-nya mampu untuk segala sesuatu. Tidak ada hal yang mustahil di dalam hal itu. Ketika dia selami dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang terkait dengan rahmat itu banyak ya. Terkait dengan rahmat Allah, kelembutannya itu banyak nama. Ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim, nama Al-Wadud. Banyak dari nama-nama yang seputar dengan itu. Begitu dia tahu rahmat Allah sangat luas sekali, maka seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, iya, ya Rabbi in azumat dunubi kathratan laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Wahai Rabbku, walaupun saya tahu bahwa dosaku sangat banyak sekali, tapi saya juga tahu bahwa maafmu itu lebih luas daripada itu. Itu kan sudut-sudut rahmat membuat hidup itu menjadi indah bagi seorang hamba. Tidak putus asa. Ada pintu harapan. Dia memandang perkara-perkara itu dengan pandangan yang indah di dalam kehidupannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, sampaikan firman-Ku, bahwa Aku berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ada ujian dan cobaan, itu biasa. Semua orang tertimpa ujian dan cobaan. Itu dari keimanannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena memang dari nama Allah Ar-Rabb, nama Allah Al-Malik, nama Allah Al-Qahhar, nama Allah Sari'ul Hisab, Syadidul Iqab, itu harus ada konsekuensinya. Orang yang melanggar, berbuat dosa, berbuat maksiat, kadang ditimpakan musibah, petaka, ya. Dan yang tertimpa seperti itu bukan umat Islam saja. Orang-orang kafir juga sama. Tapi ada perbedaan yang menyolok. Yang Allah sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, menderita karena ujian-ujian, mereka juga orang kafir sama seperti itu. Tapi bedanya kalian itu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Itu sudut keindahan bagi seorang mukmin. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di riwayat Muslim, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min.
Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Sangat menakjubkan. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Nah, ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Bagaimana itu? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, maka dia bersyukur. Dapat kelapangan, dia bersyukur. Sudah dapat nikmat kelapangan, cuman bersyukur saja. Kebaikan yang dia dapat. Kebaikan yang dia dapat. Bahkan subhanallah, kadang seorang makan, minum, dia cuma baca doa saja. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Telah syahid dalam sunan Nabi Daud dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, siapa yang makan sebuah makanan lalu dia baca doa itu, ghufira ma taqaddama min dhanbi, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi sebab pengampunan dosa, mana ada kehidupan yang lebih indah daripada itu? Itu surga dunia namanya. Dan itu memang hanya di kehidupan seorang mukmin. Tapi ingat ya, doa itu bukan sekedar doa dibaca. Itu makna syukur di dalamnya. Dapat kebaikan, dia bersyukur. Kebaikan dia dapat, diampuni dosa-dosanya, ditambah lagi nikmat, diberi anugerah lebih baik lagi. Ya. Dia dipelihara di atas nikmat, dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Itu buah dari kesyukuran. Sebagaimana wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia tertimpa oleh bahaya, tertimpa oleh musibah, dia bersabar, ya, maka kebaikan lagi yang dia dapatkan. Karena itu dia di posisi apa saja nggak ada masalah. Di posisi apa saja tidak ada masalah. Dan ingat ya, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bijaksana, pendidik yang paling hebat mendidik manusia. Tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik manusia. Dan beliau kalau menanamkan sesuatu kepada para sahabatnya, beliau tidak sebutkan segala hal yang diperlukan di situ, ya kan? Karena sebagian sahabat bertanya, Nabi hanya sebut 3 hal. Dan sebagian sahabat dikasih pesan seperti Abu Hurairah 3 hal saja. Iya. Ada yang bertanya lagi kepada Nabi, dikasih 4 hal. Ada yang bertanya kepada Nabi, dikasih 5. Ada yang bertanya kepada Nabi, dikasih 6. Ada yang bertanya kepada Nabi, dikasih 7. Itu semua ada riwayatnya ya. Ya. Panjang juga kalau saya baca semua. Kita pindah ke ceramah lain lagi. Tema lain nanti. Ya. Jadi maksudnya di segala hal Nabi beri sesuai dengan keperluan. Di sini Nabi ketika menjelaskan ajaibnya kehidupan seorang mukmin, beliau hanya kasih 2 contoh saja. Dari pintu syukur dan pintu sabar. Syukur dan sabar ini 2 jenjang penghambaan. Antum tahu berapa banyak jenjang penghambaan? Jenjang penghambaan itu semuanya terangkum di dalam 1 ayat Al-Quran saja. Yang kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran berada di surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah berada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, sebagian ulama mengatakan di dalamnya ada 100 jenjang penghambaan. Sebagian ulama lagi mengatakan ada 400. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan 1000. Ya, tergantung bagaimana ketelitian, keahlian dan kedalaman ilmu. Abu Ismail Al-Harawi punya buku namanya Manazilu As-Sairin Baina Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau keluarkan jenjang-jenjang penghambaan. Ya, disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, dicetak dalam 3 jilid. Cetakan lama ya. Iya. 3 jilid. Ini jenjang penghambaan. Yang disebut di dalam hadis tadi baru 2. Syukur dan apa? Sabar. Ya. Belum masuk ke jenjang penghambaan lain. Syukur dan sabar itu dia terkait dengan jenjang yang ketiga, namanya ar-ridha. Ridha terhadap ketentuan
Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu biasanya orang kena sesuatu, dia tahan dirinya, dia tekan. Nah, itu sabar namanya. Tapi jiwanya itu masih menggejolak. Biasanya begitu. Kalau ridho tidak. Ridho itu tidak ada gejolakan di jiwanya, dia terima. Dia terima. Iya. Karena itu kata banyak ulama, ridho itu tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Lebih tinggi daripada sabar. Tahu kalimat yang berjalan di tengah para ulama tentang ridho? Kata mereka, ar-ridho jannatud dunya wa bustanul abidin. Ridho itu adalah surganya dunia dan tamannya ahli-ahli ibadah. Tamannya ahli-ahli ibadah. Jadi di pembahasan ridho saja itu ditulis oleh para ulama buku-buku tersendiri tentang ridho. Untuk sabar lebih banyak lagi yang buku ditulis khusus tentang sabar. Syukur ditulis buku khusus tentang syukur. Ikhlas ditulis jenjang penghambaan ikhlas. Mahabbah, al-khauf, ar-raja, rasa takut, rasa harapan. Iya, al-yaqadha, selalu teringat. Asyauq ila Allah, kerinduan kepada Allah. Al-firaru ila Allah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenjang-jenjang penghambaan. Dan banyak sekali dari jenjang penghambaan itu. Kita berputar antara indang itu surga-surga dunia, subhanallah. Nikmat sekali kehidupan seorang mukmin itu. Karena itu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu wajar ya. Dikatakan bahwa itu adalah surga dunia. Iya. Nah, di belakang ma'rifatullah ini, nah itulah hal yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini. Sebab pokok dari ma'rifatullah itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Itulah la ilaha illallah. Hal yang teragung dari seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul supaya mereka menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah firman, tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu untuk menyampaikan kepada umatnya firman Allah, bahwa Allah firman, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hanya kepadaku lah kalian beribadah. Dan itu tujuan kita diciptakan di atas muka bumi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini kalimat la ilaha illallah. Tauhid. Subhanallah. Itu surga dunia. Surga dunia. Iya. Tapi yang menjadi masalah itu kadang kita kurang memahami apa-apa yang terpenting di dalam agama ini. Kita sering mainnya di pinggir-pinggir saja, padahal ada hal-hal yang kalau kita masuk ke dalamnya itu akan lebih indah lagi, lebih banyak pahala di dalamnya, dan lebih meningkatkan derajat, meninggikan derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Itulah di pembahasan-pembahasan seputar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seputar tauhid, la ilaha illallah. Karena keindahannya, kenikmatannya, keberadaannya sebagai surga dunia luas sekali. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Perumpamaan ini adalah kalimat thayyibah, perumpamaan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu perumpamannya seperti pohon yang baik.
Perhatikan, dibahasakan pohon yang apa? Yang baik. Iya. Frasa ayat luas ya, pohon yang baik itu. Tapi Nabi pernah memberi contoh sebuah pohon yang paling baiknya, yaitu pohon kurma. Iya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha." Dari pepohonan yang ada sebuah pohon, dedaunannya tidak jatuh, tidak berguguran. Wa mathaluha kamathalil mu'min. Dan perumpamaan pohon ini sama dengan perumpamaan seorang mukmin. Ini pohon kayak gimana? Ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Para sahabat pun menebak. Tapi mereka tebak di pohon-pohon berada di padang pasir. Ibnu Umar di dalam dirinya berkata, oh, itu pohon kurma. Tapi dia nggak berani ngomong. Masih muda, ada ayahnya, ada Abu Bakar, ada Umar, mana berani dia ngomong. Tapi dalam hatinya pohon kurma. Begitu jawabannya tidak ada yang benar, Nabi berkata, hiya nakhla, itu pohon kurma. Ya, baru setelah selesai majelis, dia cerita ke ayahnya bahwa di hatinya itu pohon kurma. Kata Umar, kenapa kamu nggak bilang? Andai kata kamu ucapkan, itu lebih saya senangi daripada begini dan begini. Nah, itu keseriusannya orang-orang tua dari kalangan para sahabat. Ya, melihat anak-anaknya itu menonjol di depan guru. Ya, bukan menonjolkan dirinya di depan manusia berbangga, tapi kalau di depan guru itu ada hal yang baik ya di dalam pendidikan yang dimaksudkan di situ. Jadi itu pohon kurma. Dan ini oleh para ulama dibahas, subhanallah, kenapa mukmin itu seperti pohon kurma? Pembahasannya panjang sekali. Kita perlu 2 kali pertemuan untuk menjelaskan. Ya. Jadi maksudnya bahwa ini seperti sebuah pohon ini, kalimat la ilaha illallah. Pokoknya itu kuat sekali. Dan batangnya menjulang ke langit. Makanya pohon kurma itu dari keutamaannya, semakin tua pohon kurma itu semakin banyak buahnya. Itu pohon kurma. Beda dengan pohon-pohon ya, semakin lama dia tunggu aja, ada akhir usianya. Tapi yang pohon kurma enggak, semakin tua dia semakin apa? Semakin banyak buahnya. Dan ini pohon yang digambarkan di sini di dalam ayat, tu'ti ukulaha kullahirin bi'idni rabbiha. Dia memberi hasilnya setiap saat. Perhatikan, hasilnya itu beraneka ragam. Bukan cuma 1-2 buah saja. Kalau kita pohon di dunia ini paling buahnya cuma 1 saja. Ini berbagai buah yang muncul dari situ. Iya. Kemudian buahnya itu bukan musiman. Ya, kalau kita durian ada musimnya ya. Mangga ada musimnya. Rambutan ada musimnya. Kan begitu? Umumnya buah-buahan itu ada musimnya. Tapi ini setiap saat menghasilkan. Inilah pohon kalimat tauhid la ilaha illallah. Pohon keimanan. Itu luar biasa. Makanya para ulama itu mengajarkan tentang tauhid dan perhatian mereka tentang tauhid itu lebih daripada yang lainnya. Dan itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan sunnah. Nah, ini sering antum gunakan ya, kajian sunnah, sudah mulai mengenal sunnah. Ya, harus paham apa itu sunnah. Sunnah itu di masa dahulu itu memang terkenal ya. Ya, kalau orang belajar pasti diajari sunnah dulu. Diajari iman, bahasa lainnya. Dan itu pengajaran Nabi terwarisi dari masa ke masa. Makanya kata sahabat-sahabat muda seperti Jundub bin Abdillah, itu ada hadits diriwayat Ibnu Majah. Jundub bin Abdillah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawir." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang sudah mendekati balik. Mendekati balik. Bagaimana mereka belajar dari Nabi? Kata Jundub, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an." Maka kami pelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdatna bihi imana. Setelah itu kami belajar Al-Qur'an, maka keimanan kami semakin bertambah. Ya. Ini kan jadi tanda tanya kan bagi antum.
Apa ini iman? Kok bukan Al-Quran? Nah, apa ini iman yang mereka pelajari sebelum belajar Al-Quran? Iman inilah inti dan pokok jalan di dalam beragama, di dalam berislam. Itu dipelihara, dijaga. Para sahabat mempelajarinya dari Nabi, dipahami oleh para tabi'in dari para sahabat. Tabi'ut tabi'in menerimanya dari para tabi'in. Berjalan dari masa ke masa. Makanya ditulis buku-buku, bahkan ratusan buku ditulis oleh para ulama tentang iman itu, tentang sunnah itu. Pokok pijakan di dalam beragama namanya. Iya. Inilah sunnah yang Al-Bukhari berguru dari lebih 1000 guru. Semua gurunya mengajari hal yang sama. Inilah sunnah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, usulus sunnah indana, pokok sunnah di sisi kami. Maksudnya di kalangan para ulama. Inilah sunnah dan iman yang Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi berkeliling ke seluruh negeri kaum muslimin. Mereka catat dari para ulama di masa mereka. Dan mereka hafal ucapan ulama di masa sebelumnya sampai kepada para sahabat. Kemudian beliau terangkan bahwa inilah yang dimaksud dengan sunnah. Sebab itu ilmu terwarisi. Ilmu terwarisi. Ya. Dan itu akidah. Tidak masuk akal ya. Dakwanya para nabi dan para rasul kok tidak jelas? Kok bisa dakwanya para nabi dan para rasul, pembahasan sholat, puasa, zakat lebih terang daripada dia? Ya kamu jangan belajar akidah. Kenapa? Banyak silang pendapat. Ya. Kamu jangan belajar tentang takdir. Nanti kamu bisa tersesat. Masya Allah. Kok bisa tersesat orang belajar tentang takdir? Padahal itu adalah dari pokok apa? Keimanan. Ya. Dari sunnah itu kadang sebagian sahabat mereka mengajari cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Itu bagian dari jalan keislaman. Dan hal-hal yang seperti ini mulai mulai redup ya, banyak terkubur. Dan ini tidak boleh seperti itu di tengah umat. Itu sebab kelemahan. Kekuatan umat Islam ini dengan kembali kepada dasar pokok yang merupakan inti seruan dakwah para nabi dan para rasul. Inilah pembahasan tauhid. Pentingnya untuk kita kaji hal-hal yang terkait dengan akidah. Dan di dalam mempelajarinya itu surga dunia. Indah sekali di dalam hal tersebut. Sebab keteguhan seorang hamba di dalam hidupnya, hal yang membuat dia merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, siapa yang 3 hal ini ada pada dirinya, dia akan dapatkan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi keduanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, cintanya itu tiada lain kecuali karena Allah. Itu manis iman itu. Iya. Dia akan dapatkan manisnya iman. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar atau ayyuqdafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran. Dia diselamatkan jadi seorang muslim, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Itu dari pokok-pokok keimanan. Ya, bagian dari tauhid. Seorang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman di situ. Dan dia akan dapatkan lezatnya iman di dalam pembahasan tauhid itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Seorang akan yang merasakan lezatnya iman itu adalah siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya
Dia ridha Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dia belajar tentang tauhid, dia mengenal apa itu tawakal. Dia rasakan betapa indahnya firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dia tahu betapa indahnya berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini pembahasan tauhid ya. Dasar tauhid, dasar berbaik sangka kepada Allah itu dibangun di atas pengenalan terhadap keagungan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seorang mengenalnya, maka akan semakin indah dia berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, sebagaimana di riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap. Iya. Orang yang belajar tauhid itu selalu berbaik sangka kepada Allah di segala kondisi. Makanya selalu dapat kebaikan, indah segala perkara, segala urusannya. Jelas ya? Bukan orang-orang yang di awal-awal kali kemarin corona itu. Pokoknya kalau gini terus kita hancur di negara kita ini. Subhanallah. Sampai sedemikian rupa berburuk sangka kepada Allah. Ya. Jelas ya? Seorang itu harus berbaik sangka kepada Allah. Di belakang ujian, di belakang cobaan, apa saja dia selalu berbaik sangka kepada Rabbnya. Dan itu keindahannya akan terasa nikmat sekali. Ya, nah ini warna-warnanya banyak dan luas sekali di pembahasan-pembahasan tauhid. Baik, sudah 2 pintu saya terangkan dari surga dunia. Kita dan sholat isya dulu. Baik. Ini sampai jam berapa? Hah? Masya Allah. Ini biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. baik. Kemudian yang ketiga, dari surga dunia. Ya, kita sudah mengenal ma'rifatullah dengan berbagai surga dunia di dalamnya. Kita sudah mengenal tentang pentingnya tauhid, mengenal sunnah, iman dengan berbagai surga dunia di dalamnya. Berikutnya yang ketiga, dari surga dunia itulah taman-taman ilmu.
mempelajari ilmu agama. Sebab itu jalannya mengenal Allah itu ilmu. Pembahasan tauhid semuanya dibangun di atas ilmu. Karena itu wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Ilmu itu surga dunia juga, sebelum masuk ke surga akhirat. Dan bahasa di dalam hadits ini kalau kita renungi luar biasa ya. Ibnu Rajab punya satu risalah khusus memperjelas makna dari hadits ini. Iya. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan, mau laki-laki, perempuan, besar maupun kecil, sama bersyarikat dalam keutamaan. Tariqan, jalan apapun. Karena ilmu yang dipelajari banyak, hal yang dipelajari itu banyak. Iya. Dia belajar Al-Quran, belajar hadits, belajar fikih, dia belajar apa saja, dia tempuh jalan untuk itu. Dan kata menempuh di situ, salaka, itu kata Ibnu Rajab ada dua makna. Sulukun hakikiyun wa sulukun ma'nawiyun. Menempuh jalan hakiki, dia berjalan benaran dari rumah dia ke masjid. Ya. Dari sebuah negeri ke negeri yang lain, melakukan rihlah perjalanan, itu berjalan benaran. Atau berjalan punya makna yang kedua, diartikan secara maknawi. Ya. Berjalan misalnya dia menghafalkan ilmu, terus dia mengulanginya. Dia kadang harus memotong sebagian tidurnya di malam hari untuk itu. Itu salaka juga, menempuh. Iya. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Karena itu ilmu agama itu di dalam mengenalnya, mempelajarinya, beraneka ragam ucapan para ulama membahasakannya tentang kenikmatannya, kelezatannya sebagai surga dunia dan berbagai pensifatan di dalamnya. Iya. Karena luasnya kebaikan di dalam ilmu tersebut. Cukuplah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama. Dibuat dia paham dalam agama. Itu kata khairan ya, mencakup segala jenis kebaikan. Kalau dalam bahasa Arab dan di pembahasan ilmu ushul fikih, khairan itu nakirah fi siyaqis syar, tufidul umum. Dia kata nakirah di konteks pensyaratan. Dan itu cakupannya mencakup segala jenis kebaikan. Segala jenis kebaikan. Ya, ini sengaja ya saya pakai bahasa ini walaupun agak berat. Saya lihat mata-mata berat memahami. Ya. Supaya antum tahu bahwa dalam memahami sebuah hadis, sebuah ilmu, itu ada metode pendalilan. Ada cara memahami, ada kaidah-kaidahnya, ada tumpuan-tumpuannya. Gak bisa otodidak. Harus belajar dari guru. Harus tempuh jalan-jalannya, belajar dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Untuk bisa sampai ke tingkatan-tingkatan tersebut. Tapi indah bagi orang yang mendengarkannya saja itu indah. Apalagi kalau dia menjelami dan mendalaminya. Itu akan lebih indah lagi. Makanya kata sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, innana fi sa'adah law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaiha ma nahnu fiha lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Kata beliau, kami ini di dalam kebahagiaan dengan ilmu ini. Andai kata raja-raja, anak-anak raja, mereka tahu nikmat kita di dalam ilmu ini, mempelajari ilmu ini, mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedangnya. Mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedangnya.
saking nikmatnya ilmu tersebut. Iya. Itu memang surga dunia. Nggak pernah lihat orang-orang yang di dalam belajar itu, dalam menuntut ilmu sampai dia lupa waktu, ya, lupa kembali ke rumahnya, lupa untuk makan, lupa laparnya, ya. Dan ada yang sampai lupa untuk menikah. Sampai lupa untuk menikah. Bukan tidak mau menikah, ya, beda antara orang yang tidak mau menikah dengan orang yang lupa untuk menikah. Kalau tidak mau menikah itu tercela. Tapi kalau lupa untuk menikah itu lain lagi pembahasannya. Ya, lain pembahasannya. Tapi sampai ke derajat lupa untuk menikah itu bukan sembarang orang, ya. Ya, lupa untuk menikah. Apa yang dia kerja, subhanallah, sampai lupa untuk menikah. Sudah menikah pun, ya, di malam dia masuk ke istrinya, dia ingat satu pembahasan. Akhirnya dia membahas pembahasan itu sampai masuk waktu subuh. Berjalan sepekan, dia masih di pembahasan itu. Istrinya mengeluh ke keluarganya, ini orang, kamu nikahkan saya dengan orang yang tidak berminat kepada saya. Nah, baru dia ingat lagi istrinya, bukan meninggalkan. Tapi itu kenikmatan dalam apa? Ilmu. Kadang di sebagian terjadi pada sebagian ulama di masa dahulu, di masa belakangan. Ya. Dan itu masih terjadi di sebagian ulama di masa belakangan. Kalau tidak ada kenikmatan, tidak ada surga di situ. Tidak mungkin orang-orang itu seperti itu dalam ilmu. Iya. Dalam ilmu agama itu seorang bisa mendapatkan apa saja dari keperluannya, di bidang apa saja dari kehidupan dunianya. Dalam skala pribadi dia, rumah tangganya, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di dalam tata negara, di dalam perekonomian, semuanya ada di dalam keindahan ilmu, pedoman-pedoman syariat. Itu surga dunia di dalam ilmu itu. Iya. Sebagian ulama itu, subhanallah, ada yang disebut di biografi sebagian dari para imam jarh wa ta'dil. Dia ketemu dengan imam yang lain di pintu Masjidil Haram setelah sholat Isya. Kemudian karena berjumpa dengan orang yang bukan sembarangan dan jarang bertemu, nah, langsung dia mulai pembicaraan. Saya hafal di pembahasan sholat sekian ribu hadis, begini. Temannya juga berkata, saya juga hafal dari jalur begini. Saling memberikan. Ya, tidak terasa mereka baru sadar setelah adzan subuh berkumandang. Ya, baru sadar bahwa ini sudah masuk adzan subuh daripada Isya. Ya. Perhatikan bagaimana keindahan ilmu tersebut. Dan disebutkan di biografi Al-Ju'abi, ya, Abu Bakar Al-Ju'abi. Dia ahli hafalan, ya, tapi subhanallah diberi kecerdasan, cuma tidak diberi kesucian pada hatinya. Ya. Karena itu beliau di banyak riwayatnya tidak dipakai, walaupun hafalannya luas sekali. Al-Ju'abi ini. Dia pernah bersaing dengan At-Tabarani di depan gubernur. Imam At-Tabarani terkenal, ya, Imam At-Tabarani. Di Indonesia ini banyak, ya, orang nama At-Tabarani, ya. Karena terkenalnya Imam At-Tabarani. Ya. Jadi bersaing dengan Imam At-Tabarani. Dan itu biasa, ya, dahulu itu. Mereka ketemu untuk mengulangi hafalan, mereka mudzakkar namanya. Dia bacakan hadis, dia katakan saya juga hafal hadis itu. Saya melalui jalur ini. Nah, itu mudzakkar namanya. Itu hidupnya ilmu di masa dahulu. Kalau keluar dengan temannya, saya hafal hadis misalnya seputar doa ruku, saya hafal 10 hadis. Hadisnya ini. Nah, temannya bilang, ya, saya juga hafal. Ya, saya hafal 12 hadis. Nah, misalnya. Jelas, ya? Nah, itu kehidupan mereka dahulu. Iya. Karena itu kata Al-Mizzi membahasakan kehidupan para ulama dahulu. Man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa yang mendapatkan ilmu dan selalu mengulanginya, maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Maka selalulah kamu mengulangi ilmu itu, saling mendiskusikannya, saling mengingatkan dengan teman-teman.
Karena hidupnya ilmu dengan banyaknya di mudzakarah. Nah, ini seperti kejadian At-Tabarani dan siapa? Al-Ju'abi. Ini gubernur, disaksikan gubernur. Ya, Ju'abi bilang, saya punya hadits begini, dibalas oleh At-Tabarani. Saya juga punya riwayat, terus sambung menyambung. Sampai akhirnya Ju'abi berkata, saya punya hadits di dunia ini hanya saya meriwayatkannya. Masya Allah. Kata Tabarani, bawa sini, mana haditsnya? Kata Al-Ju'abi, haddatsani fulan bin fulan an Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, dia bawakan sanadnya. Kata Tabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub itu adalah saya. Ya. Kamu meriwayatkan dari gurumu dari saya. Nah, sekarang kamu ambil saja dari saya, lebih tinggi sanad kamu. Maka kalalah Al-Ju'abi. Nah, gubernur yang sedang duduk di situ berkata, demi Allah, saya lebih senang At-Tabarani menduduki kedudukan saya sebagai gubernur dan saya sebagai At-Tabarani. Betapa nikmatnya dia merasa menghafal ilmu seperti itu. Nah, itu kenikmatan ilmu di tengah para ulama terdahulu. Jadi kalau berbicara tentang keindahan ilmu, surga dunia di dalamnya, itu adalah hal yang luar biasa. Baik, ini yang terakhir mungkin ya, karena waktu membatasi kita. Ya, dan ini hal-hal yang saya sampaikan untuk menjadi pembelajaran dan peringatan untuk kita semua. Ternyata subhanallah, di dalam banyak hal yang mungkin selama ini kita jalani, kita pelajari, ternyata itu kenikmatan hidup, surga dunia. Tapi kadang kita kurang menyadarinya. Ya. Dan ada hal-hal yang mungkin kita hendaknya lebih menata diri lagi untuk lebih tinggi lagi mencapai derajat dari surga dunia itu, sehingga meninggikan derajat kita di surga akhirat di kemudian hari insyaallah taala. Baik. Yang keempat, dari surga dunia adalah kesibukan seorang hamba dengan ketaatan-ketaatan yang zahir maupun yang batin. Ketaatan yang zahir maupun yang batin. Ketaatan itu jangan selalu dipahami hal yang zahir saja. Oh, sholat 5 waktu itu pasti ya kewajiban. Sholat rawatib, misalnya ketaatan puasa sunnah, sholat malam, nah, itu kan zahir ya semuanya. Tapi kadang ada hal-hal dari ketaatan itu terkait dengan batin. Terkait dengan batin. Yang batin ini kadang lebih dahsyat daripada yang zahir. Iya. Karena itu kata sebagian sahabat, tidurnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya ilmu, itu kadang lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu dengan dirinya, orang-orang yang jahil satu malam suntuk dia ibadah. Ini si alim, orang yang cerdas, orang yang tahu jalan Rasulullah, dia cuma tidur tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang sedang ibadah satu malam suntuk. Iya. Ini perbedaan memang dari sudut apa? Sudut ilmu. Ada hal-hal terkait dengan masalah batin itu melipat gandakan pahala. Ya, dan itu yang membedakan para sahabat dengan orang-orang yang datang setelahnya. Makanya Ibnu Mas'ud berkata kepada orang-orang di masanya, kalian ini lebih banyak amalannya dari sahabat Nabi. Lebih banyak amalan kalian. Tapi para sahabat Nabi, kanu khairan minkum, mereka lebih baik daripada kalian. Wa kanu azhada minkum fid dunya, dan mereka lebih zuhud dari kalian, dari itu perkara dunia. Dikembalikan ke dalam hal apa? Hal hati. Kata Sahal bin Abdullah Tasturi, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala sadaqatin wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Ini athar diriwayatkan oleh Abul Qasim atau Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid dalam Kitabul Iman dan selainnya. Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa. Tapi dia mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, siapapun yang datang setelah mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gaya beragama mereka itu unik. Gaya beragama mereka itu unik. Karena itulah kita, kalau mau masuk di surga yang hakiki,
kita pelajari agama sebagaimana jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaratkan seperti orang yang umat ini berjalan ya dari satu garis star sama, semuanya berjalan. Para sahabat jalannya santai. Tapi begitu finish mereka sudah ada semua di depan. Ya. Dan dibahasakan oleh seorang penyair, "Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Siapa yang bisa menyaingi gaya beragama kalian yang santai? Kalian jalannya pelan-pelan tapi tibanya paling pertama. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan keimanan. Itu tadi yang dipelajari oleh Jundub. Iya. Hal-hal yang terkait di dalam hati mereka. Hal-hal yang sangat besar. Kadang amalan kecil bisa menjadi sebesar gunung. Kalau kita subhanallah, kadang amalan kita itu besar ya, perjuangan besar. Tapi nilainya itu nasallallahu alaihi. Kadang keikhlasan kita, kehendak dunia kita lebih banyak. Hal-hal yang mengitari hati itu mengecilkan dari perkara-perkara besar yang kadang kita lakukan. Ya, maka perlu memahami bahwa ketaatan itu kalau dilakukan secara zahir dan batin, itu adalah surga dunia. Yang zahirnya, yang batinnya, semuanya adalah surga dunia. Makanya tadi sholat di antara mimbar dan rumah Nabi itu disebut Rawdatul Jannah, itu pintu-pintu ibadah. Halaqah dzikir itu disebut apa? Taman-taman surga. Perbuatan bir dikatakan fi naim, dalam apa? Dalam kenikmatan. Itu ada kenikmatannya, ada kelezatannya. Satu ibadah kadang seorang kalau sudah terbiasa merasa lezat dengannya, itu bisa mewarnai hidupnya. Subhanallah. Mewarnai kehidupannya. Iya. Maka kita harus selalu memelihara dari amalan-amalan ketaatan yang zahir maupun yang batin untuk berada di dalam surga dunia ini. Baik, ini penjabarannya panjang ya. Di dalam pintu-pintu ibadah, pintu-pintu ketaatan. Ya, kita saja berada di masjid ini, dari sholat maghrib kita duduk sampai ke sholat isya. Ya, kita hadirkan saja niat-niat yang baik. Duduknya kita saja ini itu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Berdasarkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan tentang hal tersebut. Dan dihitung sebagai ribat, seperti orang yang berjaga di perbatasan-perbatasan negeri kaum muslimin, yang melindungi kaum muslimin dari ancaman serangan musuh mendadak. Iya. Keutamaan besar, apalagi kalau duduk dengan banyak beristighfar, dia menghadirkan keagungan Allah. Dia duduk ya senang bersama umat Islam, bersama kaum muslimin, mengangkat kejahilan dari dirinya, ya. Menghidupkan agama Allah, menjaga agama Allah. Itu luar biasa dari kebaikan-kebaikan. Kita duduk, terdengar adzan, di menjawab adzan itu saja, itu puluhan keutamaan di dalam menjawab adzan. Puluhan keutamaan pada menjawab adzan. Belum lagi berdoa setelahnya. Subhanallah. Jadi ini semuanya kalau berjalan pada seorang hamba, ketaatan-ketaatan ini, dia berpindah dari sebuah ketaatan yang lainnya, maka itu artinya dia berada di dalam sebuah kenikmatan. Iya. Berada di dalam sebuah surga. Berada dalam sebuah surga. Maka inilah sebagian makna yang mungkin bisa kita terangkan di kesempatan ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di majelis yang baik ini dalam tema surga dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua surga di dunia ini dan mengumpulkan kita semua di surga Allah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan saya tutup dengan sebuah doa diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qallama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa majlisan hatta da'a bihaula'i da'wat. Sangat jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majelis sampai beliau berdoa dengan doa-doa itu. Ini doa yang saya akan tutup dengannya majelis kita ini. Allahumma inna nas'aluka min khasyatika
ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.